Namun materi flexing ini nggak akan ngefek dan tidak akan memberikan manfaat kecuali mereka yang hatinya udah nawaitu, udah niat mau menjadi orang baik. Karena jangan sampai kalau hatinya aja udah kotor, maka apapun yang terjadi dengan flexing, karena flexing ini Bu, kalau nanti lihat dari definisinya, ya definisi flexing itu saya ambil dari websitenya Halo Dokter, jadi Haldok. Kalau Ibu tahu yang namanya dokter biasanya ngurusin apa? Penyakit. Jadi flexing ini dalam websitenya Halo Dokter bisa jadi menyebabkan indikasi penyakit. Bagi kita yang hatinya sehat, flexing gak akan bikin kita penyakitan. Tapi flexing akan menjadi bagian dari tanda sehatnya kita. Apa sih flexing? Ya flexing itu dalam website Halo Dokter ya. Jadi flexing itu adalah postingan seseorang yang isinya apa? Isinya pamer citra diri akan kemewahan, akan kebahagiaan, akan kesuksesan. Jadi postingannya itu postingan lagi happy-happy. Ya, wisuda ya atau rumah baru, mobil baru, ikut acara di tempat yang baru. Nah itu kalau dalam definisinya, flexing itu adalah postingan memamerkan kemewahan, memamerkan kebahagiaan, dan memamerkan kesuksesan. Kapankah nanti ini akan menjadi indikasi penyakit dalam website Halo Dokter itu? Kalau postingan ini hanyalah pencitraan, bukan kenyataan. Ya, jadi cuman pencitraan, bukan kenyataan. Kenapa? Karena nanti bisa jadi dia hanya bahagia ketika dia melihat dirinya di foto IG. Iya Allah kemilau, kinclong, ya kan? Tapi kalau dia ngelihat di cermin asli, stres dia. Ya, kan ada yang begitu. Ya, kalau cermin asli bisa jadi jujur, ya Allah. Udah bisa? Ya. Yang kan bisa jadi kalau cermin asli itu, ya, jazakillah Mas Amril, jazakallah. Nah ini dia. Ya, jadi kalau pas di cermin asli bisa jadi ya Allah perlu omeprazol terus sama Promax. Kenapa? Karena kalau ngelihat cermin asli ya Allah kan gitu kan ya Allah. Tapi kalau dia ngelihat postingan dia di IG ya Allah bener-bener kayaknya makin celong banget. Ya, karena kan IG itu kameranya kan luar biasa Bu, yang komedo hilang, ya kusam hilang, ya kita kepengen banget foto kita kayak yang di IG. Sedangkan kalau cermin asli, la ilaha illallah kan gitu kan. Nah ini bisa nanti jadi indikasi penyakit. Dia stres karena tidak menerima kenyataan. Nah, artinya apa? Kalau memang flexing ini bisa menyebabkan indikasi penyakit, bagi kita enggak mau, malah membuat kita jadi penyakitan. Ya, atau kita sok sehat, padahal hati kita sakit. Kayak apa sok sehat? Kita suka nasehatin orang. Ya kalau misalnya kayak sekarang nih, ngaji dari jam berapa Bu? Dari jam 9 sampai jam berapa? 10:30. Tapi sampai rumah Ibu jam berapa? Ada yang jam 12, ada yang jam 2. Ya kan? Kenapa jam 2? Karena sekalian nungguin anak pulang. Terus Ibu ngapain tuh sampai jam 2?
Cari teman yang asik, yang gak bikin bete. Kenapa? Di sana ada itu loh kuliner baru loh. Oh iya, yuk gitu kan. Kalau nggak kuliner paling nggak di situ ada view bagus loh. Walaupun kita cuma di Sentul, tapi orang ngirain kita tuh di Kanada. Kan gitu kan. Ya, bisa jadi ya pulang jam 2, kenapa kita happy? Karena orang melihat postingan kita, ya Allah habis dari Kanada ya, habis dari luar negeri ya, kan gitu kan. Ya artinya ya jangan sampai kita sok nasehatin, kita merasa hati kita sehat. Wah, teman kita ini flexing nih. Ya, jangan sampai nanti dia jadi stres. Akhirnya apa? Kita sok menasehati dia. Ukhti fillah. Kan kadang kalau nasehatin bahasanya ya bahasa yang halus. Saudariku di jalan Allah. Sudahlah, tolong kamu jaga perasaan orang lain. Banyak orang yang gak makan. Kenapa kamu kok selalu posting makan melulu? Itu kan bisa menyakiti orang lain. Ya kan? Kenapa kamu membuang waktu dengan jalan-jalan padahal zikirmu itu lebih baik? Gak usah deh. Ya orang yang sudah memahami flexing, akhirnya dia merasa sok sehat, lalu merasa sok menasehati orang lain. Padahal bisa jadi pada saat dia mengomentari flexingnya orang, yang flexing sehat-sehat aja hatinya. Tapi yang nasehatin, yang komentar justru yang sakit. Nah disinilah saya ingin memulai. Jangan sampai arti flexing ya maaf membuat kita malah menjadi orang yang hatinya kotor, hatinya sakit. Ya, materi ini hanya bermanfaat sekali lagi kepada siapa? Mereka yang hatinya sudah sehat, hatinya bersih. Nah sekarang mari kita lihat, betul nggak hati kita sudah sehat? Ya, cek dulu kalau kita sakit jantung bisa ke rumah sakit, ke poli jantung. Kalau sakit hati kemana Bu? Emang ada polinya? Enggak ada. Mau tidak mau kita harus mengecek, men-screening sendiri kira-kira saya ini sudah sehat atau saya ini sudah indikasi sakit. Gimana caranya? Kita harus cari tahu. Nah kalau saya, mungkin kita pernah bahas ini tapi enggak apa-apa kita ulangi kembali. Kalau saya, karena benda yang paling dekat dengan saya adalah handphone, maka handphone ini yang harus mendeteksi saya ini sedang sakit atau saya sedang saya sudah sehat atau saya ini tidak baik-baik aja. Karena handphone ini benda yang paling dekat, berarti dia harus tahu kondisi kita. Bahkan dahsyatnya handphone ini, dia mampu memberikan cahaya terang di kegelapan kamar kita. Ya kan Bu? Ya, dan dia mampu tidak hanya menggetarkan hati kita, tapi handphone ini mampu menggetarkan seranjang kita. Ya kalau ibu mau bangun malam kan bisa jadi alarmnya apa? Handphone, begitu handphone bunyi ada cahayanya enggak? Cahaya, walaupun ibu sembunyiin di bantal, tetap nembus cahayanya, kan luar biasa tuh handphone. Mampu menembus ya kegelapan di kamar kita. Apalagi pakai mode getar, walaupun naroknya di ujung, tapi getarnya nyampe semua. Jadi handphone ini mampu memberikan cahaya di kegelapan malam dan mampu menggetarkan seluruh tubuh kita. Bahkan semua yang ada di ranjang kita, karena getarannya luar biasa. Maka kita pun juga harus menjadikan handphone ini sebagai alat mendeteksi saya ini sedang baik-baik aja atau saya sedang tidak baik-baik aja. Nah ini yang saya tawarkan kepada ibu-ibu semua, karena inilah yang saya gunakan dalam mendeteksi hati saya. Ya, yaitu apa? Ya, kita lihat postingan orang, apakah di IG, tergantung ibu seringnya buka apa? Buka WA, buka IG, buka TikTok atau buka Facebook? Semuanya, berarti semuanya status orang. Apakah di IG, di TikTok, ya itu bisa lebih cepat tuh sembuhnya. Ya kan? Kalau saya lebih sering lihat WA. Apalagi
kalau WA orang yang namanya kita save, ya kita simpen. Kalau namanya kita simpen, berarti kan statusnya akan muncul. Ya, karena saking banyak orang kita simpen namanya, nah dilalah teman-teman saya adalah orang yang rajin juga. Mereka lebih rajin ngupdate status di WA dibanding di IG. Teman-teman saya kebanyakan begitu, lebih banyak di WA dibanding di IG. Kenapa? Karena kalau IG terlalu publik, tapi kalau WA hanya yang nge-save nomornya aja. Nah, padahal apa? Baru 5 menit yang lalu saya lihat status orang. Bisa jadi 5 menit kemudian udah ada muncul yang baru, kan gitu kan? Nah, kenapa? Sekarang saya mau tanya, Ibu penyakit hati itu datangnya pekanan, bulanan, tahunan, atau detikan? Hati kita tuh kayak roller coaster, ya kan? Yang tadi ya senyum, totonya nangis, totonya ngejerit kan gitu. Ya makanya kita pun juga harus menyeleksi kira-kira setiap detik berganti menit hati kita ini baik-baik aja atau ya tidak baik-baik aja. Nah saya mengevaluasinya, memeriksanya, men-screeningnya lewat status WA orang. Bukan karena kita kepo, kan kadang ngapain lihat status orang, lo kepo banget sih. Oh ya kalau cuman kepo doang bisa jadi gak ada manfaatnya. Tapi jadikan handphone ini sedekat kita dengan surga. Berarti semua aktivitas yang ada di handphone ini akan menjadi pendidikan buat kita. Termasuk status WA orang. Pelajaran apa yang akan kita ambil dari status orang? Mau WA, mau IG, terserah. Ya, pertama, mampukah melihat status orang kita berlapang dada? Karena ada juga Ustazah, saya mah gak sempet ngelihat status orang. Oh gak apa-apa, gak ada manfaatnya. Loh, kamu tahu manfaat atau tidak ada manfaat ketika memang kamu teruji dulu. Yang gimana kita bilang bermanfaat atau tidak bermanfaat sedangkan kita sendiri gak mencobanya. Kan gitu kan, coba dulu. Apalagi ada orang, saya mah gak mau saja ngelihat status orang, kenapa? Bikin jadi penyakit hati. Berarti udah ya sakit duluan. Ya, kita kan kepingin jadi pejuang, bukan pecundang. Jadi kalau saya ya justru dengan melihat status orang itu untuk menguji nyali saya, menguji hati saya. Silahkan, ibu-ibu bisa jadi Ustazah nggak pakai ngelihat WA. Kenapa? Ngelihat orang kenyataan aja Ustazah yang di sebelah saya. Jangan, nggak pakai ngeliat status orang, ngeliat suami saya aja saya roller coaster melulu. Oh itu terserah, ya kan? Artinya mana yang bisa membuat hati kita itu ya selalu sekolah, selalu belajar. Kenapa? Karena pelajaran yang pertama dalam statusnya orang adalah mampukah kita berlapang dada. Ya, kalau kita belum mampu berlapang dada, masih komen aja. Ya orang update ngaji di komen. Jangan riak, jangan pamer, itu flexing loh. Ya kan gitu. Ya. Orang update makanan, astagfirullahaladzim, makanya sensitif dengan dunia Islam. Ya lihat loh di Palestina, makan aja boro-boro bisa ketemu, kamu makan melulu. Ya Allah, kalau apapun yang dikomentarin sama orang, kita selalu, apapun yang diposting sama orang, kita selalu komen, tandanya maaf hati kita kotor. Jadi saya bagi ada 4 pelajaran. Pertama ini tingkat lapang dada itu saya bilang itu tingkat dasar. Jadi SD. SD berapa tahun? Akselerasi jangan sampai belajar lapang dada kudu 6 tahun. Semakin kita sering belajar berlapang dada, ya, maka kita akan semakin ya dimudahkan oleh Allah untuk ya berlapang dada. Ini yang pertama, mampukah kita berlapang dada dengan setiap postingan orang? 1. Terus yang kedua, naik ke tingkat SMP. Yaitu apa? Gak cuma berlapang dada,
mampukah kita mengambil hikmah dari semua postingan orang? Ambil hikmah. Ya, kan bisa jadi ini hari Senin, ada yang update status, ya alhamdulillah, ya menu sahur hari ini. Ya mungkin ada yang kayak begitu, nggak usah komen, astagfirullahaladzim, nggak usah pamer-pamer, nanti malah gugur loh pahalanya. Nggak usah, berarti kita udah kalah, udah nggak lulus SD. Apalagi mau naik SMP, ya kita akan naik SMP kalau kita lulus dulu di SD. Oh, apa lapang dadanya, Masya Allah. Ternyata kondisi teman saya sedang sehat-sehat aja. Kenapa? Karena hari ini dia sehat bisa berpuasa. Sedangkan saya ya Allah lagi kurang sehat, Masya Allah. Kan gitu. Tambah yang kedua, ambil hikmah. Ya iya mumpung dia lagi puasa, ya, langsung deh kita balas statusnya. Doain dong aku lagi kurang sehat. Kan lebih enak begitu. Daripada dibalas di komen, ya kan, cukuplah hanya engkau dan Tuhanmu yang tahu. Ih, ya kan, manfaatkan. Ya ketika melihat status orang ada hikmah. Ya, kemudian juga mungkin yang setiap ngaji yang muter, ya kuliner di sini, kuliner di situ. Kita ngambil hikmah. Oh teman saya ini ya ingin memberikan rekomendasi buat saya. Karena besok-besok kalau ada saudara dari kampung kita udah tahu mau dibawa kemana, kan begitu. Nah SMP lanjut apa? SMA, menengah atas. Yaitu mampukah kita tidak hanya mengambil hikmah, tapi kita mendoakan. Ya, agar apa? Agar rezeki yang diposting, agar kesuksesan yang diposting oleh teman kita, itu pun dia mendapatkan rezeki yang langgeng, kita pun juga mendapatkan keberkahan dari rezekinya dia. Itu dengan doa, barokallah. Ya daripada sekedar nge-like, ya nge-like, kitalah diantara yang me-like itu kita yang mendoakan barokallah. Karena cukup dengan doa barokallah, maka kita menghadirkan doa untuk dia agar rezekinya barokah, kesuksesannya barokah, dan malaikat pun juga mendoakan kita. Jangan cuma dia yang didoakan, maka malaikat pun juga, ya Allah berikan juga apa yang dia minta untuk saudaranya, juga untuk dia. Semua ada opsi. Kenapa? Karena Ibu terkadang 1, 2, 3 ini kita perlu sharing sama orang yang hatinya bersih. Di antaranya siapa? Anak. Karena saya pernah ya di satu kondisi saya punya teman, ya Allah saya butuh anak saya yang masih kecil, waktu itu masih SD. Ya kalau anak masih SD kan bisa jadi hatinya masih polos, ya belum banyak dosanya. Ya kenapa? Karena saya bilang sama anak saya, adik bantuin Umi dong. Umi gak bisa mengambil hikmah dari postingan satu teman Umi ini. Kenapa? Setiap saya ngelihat postingan dia, selalu pikiran saya adalah ya norak. Kenapa? Karena dia setiap dapat alpukat, jadi babnya cuma alpukat. Setiap dia dapat alpukat Ibu, ya itu postingannya, videonya, komentarnya itu lebay banget. Ya Allah, ketemu alpukat untuk my hubby, untuk suamiku bersama dengan para Arjuna aku. Selalu kayak begitu. Setiap dapat alpukat, awal mulanya kan wow, ya besok begitu lagi. Ya saya pernah tanya, jualan ya? Enggak, ini memang alpukat itu menyatukan kita semua. Jadi alpukat ini menyatukan di keluarganya. Udah, oh berarti semuanya suka dengan alpukat. Tapi besok ketemu alpukat begitu lagi. Akhirnya kan perasaan saya apa? Norak banget, ya kan? Lebay banget. Jadi dengan videonya, jadi bagaimana nyuapin suaminya dan anaknya, itu kan menurut kita kan lebay banget. Tapi apa? Ya Allah, kalau setiap saya melihat status dia, saya selalu menganggap dia lebay, berarti hati saya kotor. Ya kan? Gimana saya bisa mengambil hikmah? Gimana saya bisa mendoakan terus setiap dia dapat alpukat barokallah, ya kan?
Kalau pikiran saya aja dia norak kan gitu. Dan saya butuh anak saya. Adik bantuin Umi dong. Umi gak bisa nih ngambil pelajaran dari teman Umi yang ya Allah lebay banget. Ya ketika dapat alpukat. Sederhana banget anak saya. Lihat Mi. Oh, nah apa dek hikmahnya? Mi. Dia aja Mi cuma satu alpukat bersyukur banget sama Allah. Nah Umi ada pisang, ada jeruk, ya kan, ada salak. Kayaknya biasa-biasa aja. Ya kan, enggak bilang ya Allah lakal hamdu ya Allah aku mendapatkan pisang. Umi biasa aja. Kadang wah pisang lagi. Ya, sederhana. Ya Allah ternyata ada orang yang cuma satu buah yang Allah berikan. Ini benar-benar rasa syukurnya enggak kepalang tanggung. Nah kita kan bisa jadi bolak-balik dapat yang lebih dari dia. Apakah memang kita sampai sebegitu bersyukurnya kepada Allah, sebegitu bahagianya kepada Allah. Akhirnya karena sempat Bu nyaris, saya kepingin udahlah saya nggak usah simpan aja nomornya. Karena kan kalau nggak disimpan nomornya, dia mau ketemu alpukat kek, mau update alpukat kek, saya nggak bakalan lihat, ya kan? Tapi saya pikir, loh kalau saya hapus nomor kontaknya, berarti saya tidak teruji. Ya, bahwa saya sudah lulus untuk mengambil hikmah dari setiap postingan orang, termasuk dia. Akhirnya apa? Itu tadi, akhirnya saya minta tolong bantuan anak saya. Sederhana. Terus yang ketiga, setelah SMA apa Bu? Kuliah. Masa cuma SMA doang? Ya kan? Kan kita kepingin hati kita juga sampai kuliah, enggak cuma otaknya doang kuliah. Enggak cuman kertas ijazahnya doang kuliah. Hati kita pun juga harus lulus sarjana, lulus pasca sarjana kan gitu. Ya karena apa? Kalau otak pakai daftar ke pasca sarjana, mungkin kita udah nggak kuat ujiannya. Ya kan Bu? Banyak loh teman-teman saya yang saya mau kuliah sampai tingkat doktor. Tapi cuma satu, jangan pakai ujian. Nggak pakai ujian. Ya pokoknya SPP saya bayar terus. Ya, tapi jangan ujian aja. Ya nggak bisa lah. Ternyata kalau kita kepengen menyokalahkan hati kita, udahlah nggak pakai bayar dan selalu siap diuji. Karena kan hidup kita selalu menghadapi ujian. Ya, nggak pakai daftar kuliah tapi hati kita selalu menghadapi ujian. Nah, berarti apa? Benar-benar kita harus menyiapkan hati kita ya untuk lulus sampai tingkat university. Nah, materi tema yang akan kita jadikan agar hati kita itu lulus sebagai seorang akademisi, ya, hati yang sehat, hati yang cerdas. Maka yang keempat ini, bagaimana ngelihat status orang itu melatih keikhlasan. Apa sih ikhlas? Semua karena Allah. Tidak karena orang lain, tidak karena unsur dunia, gitu kan Bu? Dan saya belajar keikhlasan, menguji keikhlasan, betul nggak saya sudah jadi orang yang ikhlas? Itu dengan status orang. Kayak apa itu? Saya punya teman kecil saya, lama nggak ketemu. Tapi saya tahu setiap hari dia ketemu sama siapa. Setiap hari dia pergi kemana. Setiap hari dia memberi atau dapat apa. Saya tahu Bu, bukan karena saya punya ya kan, penguntit. Tapi saya tahu dari mana? Statusnya dia. Karena dia rajin banget. Setiap hari mau pergi kemana, hari ini ketemu sama siapa, hari ini makannya apa, dibawain pulang apa, saya tahu. Karena dia rajin banget update status. Sampai suatu hari reuni lah saya. Ya kan biasa kan gitu, jarang ketemu tapi kan kita sering ketemu di media sosial kan, reuni lah. Ya saya kan bilang Masya Allah gitu kan, kamu benar-benar luar biasa sibuk dan aktivitasnya ibaratnya gak ada problem lah, semuanya bahagia lah. Ya, saya ikut bersyukur, saya ditarik sama dia. Ya sebenarnya saya posting kayak begitu tuh karena saya lelah aja. Ketika orang-orang yang bersama dengan dia, yang selalu interaksi sama dia, itu tahu kalau itu dia punya banyak masalah.
Dan saya capek kalau selalu ditanya, gimana masalahnya udah selesai belum? Gimana masalah udah selesai belum? Nah, salah satu cara saya menghindari orang itu bertanya, maka setiap hari saya posting happy-happy. Agar orang yang tahu dia punya masalah, nggak kepo masalahnya udah selesai atau belum. Oh, karena aku punya masalah. Wah, dicerita dia ya segudang masalah. Ya, akhirnya apa? Saya kan punya kedekatan jadinya, bahwa ternyata kasihan temanku. Ya, dia sebenarnya punya banyak masalah. Sampai suatu hari ya dia menghubungi saya, please tolong bantu saya. Ya, sekedar ingin meluapkan emosinya, ya, dan juga di kondisi yang memang dia memerlukan segala hal bantuan saya. Ya udah, saya izin sama suami, kenapa? Karena memang perjalanannya bukan perjalanan yang dekat. Saya bilang ini teman dekat saya, ini teman kecil saya. Ibaratnya sampai ke bawah mimpi kalau dia punya masalah. Hati saya tuh selalu terikat karena lama nggak ketemu, dipertemukan di media sosial. Izin, ya udah, ya. Saya niat kepada Allah, ya Allah, saya bela-belain, saya sempetin untuk menolong dia karena Allah. Karena kalau karena manusia berarti saya tidak ikhlas. Karena Allah, kan begitu kan? Dah, saya bela-belain. Ternyata apa? Allah menguji saya, ya Nur Hamidah, betul nggak kamu itu menolong dia karena ikhlas? Karena aku, bukan karena pamer, bukan karena orang lain. Yaitu apa? Ya, begitu di sore hari setelah saya selesai ketemu, kemudian di pagi hari saya ngelihat statusnya dia. Apa yang terjadi? Kok saya kagak diupdate ya? Kan gitu kan? Padahal jangan, biasanya dia selalu update. Kenapa saya nggak diupdate? Gitu kan? Pagi, siang, sore, malam. Saya buka terus karena dia sering ganti. Kok kagak ada muka saya? Nggak ada postingan saya hari pertama. Oh mungkin masih sibuk, ya kan? Ini dia postingannya telat gitu kan. Dalah mungkin ini yang kemarin. Saya mungkin besok tampil gitu kan. Udah hari kedua, saya buka lagi statusnya pagi, siang, sore, malam. Ya Allah ibu kagak diupdate juga. Sampai 3 hari, loh kok gak diupdate? Sampai saya bilang begini, aduh ini kacau nih hati saya nih. Karena bisa jadi Allah sedang bertanya kepada saya, ya Nur Hamidah kamu itu sebenarnya nolong dia karena Allah atau kepengen diupdate? Ya kan, kalau kamu menolong dia karena Allah, kamu gak peduli. Mau diupdate kek, gak diupdate kek, Allah tidak akan pernah lupa. Allah akan mencatat kebaikan kamu. Tapi kalau kamu karena kepengen diupdate, bisa jadi kamu akan kecewa. Karena kamu gak dapat apa yang kamu inginkan. Gitu kan Bu? Ya Allah, hari keempat saya lihat, ya Allah gak diupdate, ikhlas. Ya kan? Hari kelima gak diupdate lagi, ikhlas. Sampai seminggu saya bilang, waduh ini mah kalau seminggu berarti bisa akhirnya saya kena serangan jantung ini. Ya, kenapa? Karena saya nggak lulus hanya untuk mengikhlaskan kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa imannya naik turun, ikhlas enggak kan gitu kan. Ini harus segera diselesaikan. Saya harus lulus menjaga keikhlasan. Sempat saya berpikir, udahlah mendingan saya nggak usah simpen nomornya. Kan kalau nggak simpen nomornya, nggak merusak hati saya. Saya udah bilang ya Allah aku menolong dia karena Allah. Jadi nggak usahlah dirusak ya dengan melihat statusnya dia nggak ngupdate, ya kan. Tapi saya berpikir kalau itu yang saya lakukan berarti saya pecundang. Kalah sebelum perang. Gimana caranya setiap melihat status dia, lalu saya tidak diupdate, hati saya tetap lapang dada, mengambil hikmah, saling mendoakan, dan juga tetap ikhlas. Akhirnya apa Bu? Saya butuh bantuan orang. Karena kita butuh sharing. Ya kan? Soal keikhlasan gak bisa anak saya. Ya karena dia gak ngerti. Ya kan? Akhirnya saya ngomong sama siapa? Sama suami saya. Ayah, tolongin aku. Kenapa?
Aku nggak mau gara-gara ngelihat status dia, hati saya kayak roller coaster. Ikhlas, enggak gitu kan. Apalagi nanti kalau ini menjadi penyakit yang terus-terus menggerogoti saya, ngeri saya. Ya, jangan sampai nanti omeprazol sama panadol itu akan menjadi P3K yang wajib di rumah. Ya kan? Kenapa? Kadang-kadang kan bukan soal status orang. Paket yang datang ke tetangga aja kita langsung stres. Ya kan? Paket. Langsung asam lambungnya naik. Ya Allah, berarti kan ya gawat ini. Lah, teman kita, tetangga kita, Masya Allah dapat rezeki mobil baru masuk garasi. Kenapa kita yang masuk ICU? Kan berarti gak lulus dari sejak hal-hal yang kecil kan gitu kan. Saya bilang, saya harus menjaga keikhlasan. Karena kalau saya tidak mampu ikhlas, maka bisa jadi ya penyakit ini akan menjadi penyakit yang menggerogoti saya. Saya bilang, tolong dok. Nah lalu akhirnya apa kata suami saya? Kenapa sudut pandang kamu ya tidak seperti sudut pandang ya mungkin ada orang yang tipenya kalau dia dapat rezeki dia senengnya orang lain itu tahu. Kan ada orang yang kayak begitu. Ada orang yang apapun dapat rezeki dia akan posting. Kenapa? Karena tahaddus bin nikmah. Dia kepingin menyampaikan bahwa Allah Tuhanku maha baik. Hari ini aku dapat ini, hari ini aku dapat itu. Ada orang kayak begitu. Tapi ada orang ya ketika dia mendapatkan rezeki, dia menganggap rezeki ini spesial. Nikmat ini spesial. Dia tidak mau berbagi kepada orang. Dia ingin merasakan sendiri. Cukup antara aku dengan Tuhanku yang tahu. Ada orang kayak begitu. Mungkin teman kamu tipe yang seperti itu. Dia punya mapping, dia punya bagian. Ada rezeki yang akan dia berikan kepada orang. Tapi ada rezeki yang ingin dia sembunyikan. Cukup antara aku dengan Tuhanku yang tahu. Mungkin dia tipe yang seperti itu. Oh, saya udah mulai tenang nih Bu. Terus apa kata suami saya? Tapi kamu gak usah konfirmasi sama dia. Gak usah konfirmasi, kata suamiku kamu tipe yang begini, gak usah. Jangan, gak usah dikonfirmasi, karena itu hanya untuk mendidik hati kita. Udah, sejak saat itu ya apa yang diucapkan oleh suami saya menjadi pelajaran buat saya. Mau saya ngaji di mana, saya ketemu sama siapa, orang itu mengupdate atau tidak mengupdate, bagi saya bahwa Allah yang maha tahu. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Nah ini dia yang diingatkan oleh oleh Rasulullah SAW bahwa kalau kamu kepingin beraktivitas lebih, kendalikan dulu, siapkan dulu hati kamu adalah hati yang sehat. Insya Allah hari ini ibu-ibu udah sehat semua ya hatinya. Udah mampu berlapang dada, apapun postingan orang, udah mampu mengambil hikmah. Dan sering-sering daripada komen maksud lo apa, mendingan komenlah barokallah. Gampang gak memposting barokallah? Gampang, tinggal copy paste. Kan gitu kan? Mungkin kalau hari-hari ya kita ngomong barokallah, agak sungkan kita. Karena orang kan mengatakan, lo tumben, ya kan? Tapi kalau di medsos, itu barokallah itu dengan berbagai macam tulisan Arab yang cantik-cantik. Bisa kita lakukan, tinggal copy, paste. Jadi Masya Allah bahwa handphone ini bisa membuat kita fasih dalam bahasa Arab. Apalagi kalau doa jenazah, fasih banget kan kita? Tuh panjang, Allahumma firlahu warhamu ya kan? Atau kita berterima kasih sama orang, fasih gak pakai bahasa Arab? Wah jazakillahi khairul jaza, jazakillahi ahsanul jaza gitu kan? Masya Allah. Saya bilang teman-teman itu kalau di medsos itu pada jago bahasa Arab. Tapi kadang di kehidupan nyata, thank you ya, kok thank you yang gitu. Mana? Ya jazakillahi khairul jaza, takut gak paseh. Tapi gak apa-apa, kita lebih sering berinteraksi di dunia maya. Agar
siapapun yang berinteraksi dengan kita di dunia maya, mereka menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang selalu mendoakan barakallah. Nah sekarang ya karena kita sudah insya Allah ya kita adalah orang yang sudah sehat. Baru nih ya tentang flexing ya yang tadi, waduh itu kan pamer. Sampai dalam websitenya Halo Dokter aja ini ada kalian bisa jadi penyakit jiwa. Kenapa? Karena postingan kemewahan, kebahagiaan itu hanyalah pencitraan. Enggak sesuai dengan kenyataan, itu bisa stres. Tapi di tangan kita, di hati-hati yang sehat, semua bisa menjadi kebaikan. Nah kalau begitu gimana caranya? Nah kita harus tahu dulu ya, apakah flexing yang tadi istilahnya seperti itu sama dengan artinya ria, pamer yang jatuhnya nanti sombong, berarti nggak bakalan masuk ke dalam jak. Hukumnya apa? Kapan dia bermanfaat, kapan dia menjadi mudorot. Karena Al-Quran banyak gak isinya tentang cerita? Banyak gak? Banyak. Hadis-hadis lagi, banyak gak tentang cerita? Banyak. Tapi Al-Quran dan hadis bukan buku cerita. Al-Quran itu buku hidayah. Ya, dia adalah buku hidayah. Berarti apa yang nanti diceritakan di Al-Quran, di hadis, itu akan menjadi petunjuk buat kita. Oh ini maksudnya kalau mau flexing yang manfaat kayak begini. Kalau flexing yang dosa begini. Mana flexing yang halal, mana flexing yang haram. Itu yang kita belajar dari cerita. Kisah yang pertama. Ketika Rasulullah SAW, Rasulullah yang memaksa Abu Bakar untuk memamerkan kebaikannya. Jadi Rasul yang memposting kebaikan Abu Bakar padahal Abu Bakar diam-diam melakukannya. Abu Bakar gak mau orang lain tahu, tapi Rasul yang memaksa. Nah kisahnya, jadi di suatu hari Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ayo siapa yang hari ini sudah bersedekah? Pagi-pagi langsung, karena Rasul yang bertanya, maka yang sudah bersedekah harus menjawab. Tidak ada yang sudah bersedekah kecuali Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menolong orang lain? Rasul bertanya, berarti harus dijawab. Ternyata belum ada pagi-pagi, udah sedekah nolong orang lagi. Yang nunjuk cuma saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah berziarah kepada orang pagi-pagi ziarah? Enggak ada yang melakukan kecuali saya ya Rasulullah. Jadi Rasulullah memaksa Abu Bakar untuk memamerkan apa yang telah dia lakukan pagi ini. Pada orang lain enggak tahu. Hari pertama. Hari kedua begitu lagi. Siapa yang sudah bersedekah saya? Siapa yang sudah menolong saya? Ternyata apa? Reaksi para sahabat terhadap Rasul memamerkan Abu Bakar ini, hati mereka sehat. Bukan hati-hati mereka penyakit. Karena kalau ini terjadi di masyarakat kita yang berpenyakitan, bisa jadi begitu bolak-balik nunjuk, JJ. Ya kan? JJ mentang-mentang. Ya. Coba kalau, ayo siapa yang hari ini mau bersedekah? Saya. Dia lagi. Coba diingetin tuh, jangan sampai nanti akhirnya jadi pamer. Gitu kan? JJ aja orang udah jadi, enggak mau. Buktinya apa? Banyak tuh para muhsinin takut dibilang pamer ketika infaknya besar-besar. Nulisnya apa? Abdullah. Hamba Allah. Itu kan? Banyak kan? Kalau yang Abdullah cuma 2.000 ya karena dia malu. Yang penting Allah tahu, yang penting gue sedekah. Tapi yang Abdullah hamba Allah ada kalinya bukan 2.000, 500.000, 1.000.000, itu kan banyak kan?
hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ini kenapa sih? Karena suami saya bendahara masjid. Ya kan? Dia pusing. Mi, lihat nih Mi. Ya kan? Semuanya hamba Allah, hamba Allah. Masih kan dia harus melaporkan. Ya, akhirnya apa? Ini saya yang juga dibikin pusing, hamba Allah nomor 1, hamba Allah nomor 2, hamba Allah nomor 3 kan gitu kan. Ketika saya tanya kenapa sih pakai hamba Allah? Takut nanti pamer, takut nanti dibilang enggak ikhlas. Berarti apa? Masyarakatnya enggak sehat. Kalau itu terjadi di zaman Rasulullah, bisa jadi tuh Abu Bakar ketika balik nunjuk, JJ, apa kata Umar? Abu Bakar, udah nggak usah pakai pamer-pamer, Allah juga tahu. Ya, ternyata reaksinya nggak seperti itu. Reaksinya justru, kok Abu Bakar lagi, Abu Bakar lagi. Besok-besok harus Umar, kata Umar begitu. Sampai akhirnya Umar di pagi hari dia cari siapa yang membutuhkan. Alhamdulillah dapat 1 paket. Nenek-nenek yang sedang sakit, miskin papa, dan dia membutuhkan pertolongan. Datanglah Umar ke nenek-nenek itu. Ya, karena kalau janda muda bahaya. Ini kan nenek-nenek, ya kan? Nah, setelah Umar datang ke nenek-nenek itu, apa kata si nenek? Ya Umar, wahai Umar, qad sabakoka Abu Bakrin, kamu udah keduluan Abu Bakar. Ya Allah, akhirnya apa? Tidak bisa diragukan lagi. Pantes dia ini diberi gelar Abu Bakar. Abu Bakar itu nama gelar Ibu. Siapa nama aslinya? Abu Bakar itu adalah gelar. Abu Bakar gelar pertama, Siddiq gelar kedua. Di KTP-nya mah bukan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nama aslinya. Dan dia mendapatkan gelar Abu Bakrin, kenapa? Karena Abu itu bapak. Bakar itu mubakir, yang paling duluan. Jadi bapak pelopor. Ya, sehingga kata Umar, ini benar-benar sebagai bapak sang pelopor. Enggak ada yang bisa menggantikan. Umar yang udah buru-buru pagi-pagi nyari informasi, ternyata tetapnya keduluan Abu Bakar. Dan gitu kan. Nah ini berarti apa? Kalau Rasulullah yang memaksa memamerkan dan memamerkan itu berarti dosa, berarti sombong, berarti Rasulullah menjebak Abu Bakar untuk kesombongan. Mungkinkah Rasulullah menjebak Abu Bakar untuk menjadi orang yang sombong? Gak mungkin. Berarti cerita ini harus menjadi hukum buat kita. Apa hikmahnya? Yang kedua, siapa yang pernah tahu ceritanya istrinya Fir'aun? Kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran. Padahal ada gak yang pernah hidup di zaman Fir'aun? Gak ada. Berarti apa? Allah yang memposting langsung. Istrinya Fir'aun tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena orang beriman di bawah Nabi Musa dan Nabi Harun udah lari. Ya kan? Ya udah lari, udah menghindar. Ya istrinya Fir'aun kan berarti ya terpenjara oleh suami sendiri. Enggak ada yang tahu, enggak ada kameramen, enggak ada wartawan. Tapi ternyata kisah ini diposting oleh Allah. Istrinya Imron diposting sama Allah. Berarti Allah yang mengajarkan bagaimana ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang, jangan didiamin, diposting. Jadi Allah yang menyuruh untuk memposting kebaikan-kebaikan orang. Dari kisah ini berarti apa hukumnya flexing? Tadi dalam website dokter indikasi penyakit. Tapi di Al-Quran praktek flexing udah dilakukan. Ya, jadi sebenarnya boleh apa kagak boleh sih? Asal hukumnya adalah mubah-mubah aja. Apa sih mubah? Boleh, boleh-boleh aja. Dia bisa menjadi halal, berarti pahala, bisa menjadi haram, berarti dosa. Contoh nih, air putih. Air putih hukumnya apa Bu? Apakah wajib? Hukumnya apa? Mubah-mubah aja. Minum air putih kan hukumnya mubah-mubah aja. Kapankah air putih menjadi dosa, haram?
Kapan Bu? Siang hari di bulan Ramadan. Ya Allah, seger banget sih ya Allah. Dia kan halal kan? Dia bukan arak kan? Halal kan? Berarti kalau halal nggak dosa dong. Ya dosa kenapa? Di bulan Ramadan. Permen, kopi kok. Emangnya wajib? Emang hukumnya wajib makan permen kopi kok? Emang dosa makan permen? Enggak. Tapi kapankah permen ini menjadi wajib dimakan? Kapan Bu? Lagi ngaji. Kalau lagi ngaji wajib makan permen, berarti yang nggak makan permen dosa. Ya kan? Kapan Bu permen menjadi wajib? Bu, di bulan Ramadan, ibu nggak bawa papaan, cuman bawa permen doang. Kejebak, biasanya di jalan suka ada yang bagi-bagi takjil, kagak ada yang bagi-bagi takjil. Nggak ada yang bagi-bagi takjil, sedangkan udah azan maghrib, nggak ada apapun yang bisa dimakan, cuma ada permen. Apakah ya Allah, aku bukanya nanti dulu ya Allah ya, nggak ada yang dibuka, apa begitu? Haram. Dia wajib membatalkan puasanya. Yang ada cuman permen, maka permen hukumnya wajib, begitu. Ya kan? Jadi nggak boleh subjektif, harus berdasarkan hukum. Sama, flexing hukumnya mubah-mubah aja. Kapankah dia menjadi wajib? Ya, menjadi pahala, menjadi ya sunnah yang berpahala. Kapan dia menjadi haram? Ya, sesuatu yang dilarang atau menjadi makruh, semua tergantung dua hal. Pertama, niat. Innamal a'malu bin niat. Amal tergantung dari niatnya. Ketika dia tawaf di Ka'bah, dia posting, dia akan mendapatkan pahala. Ketika memang niatnya lillahi ta'ala. Padahal tawaf di Ka'bah, tapi bisa jadi haram, gak dapat pahala tawafnya. Hanya gara-gara tawafnya biar diposting. Kenapa? Kalau ibu ingat hadis tentang ikhlas, itu diberi contoh sama Rasul apa? Hijrah, ya kan? Orang yang innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dari niatnya. Siapa yang berhijrah? Contohnya kan gitu, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Berangkatnya bareng-bareng. Hijrah dari mana? Dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Yang berangkat dari Mekah sampai ke Madinah, ternyata apa? Ada yang gak diterima hijrahnya. Haram hijrahnya. Ada yang berpahala hijrahnya. Kenapa? Gara-gara salah niat. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Nyampe di Madinah, dia dapat pahala hijrah. Tapi siapa yang hijrah ke Madinah karena ngejar cewek yang mau dinikahinya. Dia dapat wanita yang mau dinikahinya, tapi dia tidak dapat pahala hijrah. Capek doang kamu, gak dapat pahalanya. Kenapa? Karena hijrah kamu haram. Ada kemusyrikan, karena tidak ikhlas. Atau dia kepingin memperbaiki hidup untuk di dunia. Ya, sampai di Madinah, dapat. Tapi dia tidak dapat Allah. Artinya apa? Soal niat lillahi ta'ala itu hanya antara kita dengan Allah. Latihlah apapun yang kita posting semuanya karena Allah. Ya, dan harus siap ketika ada orang mengomentarinya. Jangan akhirnya menjadi terpancing kita. Tetap ya Allah, ya kita niatnya lillahi ta'ala. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, semua ibadahku. Ibadah di medsos, ibadah di dunia maya, ibadah di dunia nyata, semua lillahi ta'ala. Nih. Nah yang kedua apa? Dia menjadi dosa atau tidak tergantung manfaatnya. Mari lihat. Manfaat dan mudorot itu tidak bisa dengan pertimbangan perasaan. Semua harus ada buktinya. Contoh misalnya apa? Ya kebermanfaatan. Ya memang ini bisa mendatangkan pahala jariah.
Dengan saya memposting ini, saya berharap agar nanti kebaikan saya bisa menjadi teladan. Saya posting tempat makan ini agar orang lain punya rekomendasi. Sehingga seperti halnya saya bahagia bawa saudara ke tempat ini, maka nanti siapapun yang dapat rekomendasi dari saya lalu membahagiakan saudaranya, maka dia pun dapat pahala. Dan itu semua kembali kepada yang bersangkutan. Gak usah kita tergoda dengan komentar orang. Karena gara-gara komentar orang bisa jadi akhirnya menggugurkan pahala kita. Membuat kita akhirnya jadi stres sendiri. Malah akhirnya menjas orang. Contoh, karena soal kebermanfaatan itu semua orang bisa jadi punya sudut pandang masing-masing. Saya mau ngasih contoh. Ibu pernah dengar kan kisah seorang bapak dengan anaknya yang naik keledai? Ya, ternyata apa? Apapun yang dia pilih dengan sudut pandangnya, kalau dia tidak yakin menyebabkan pusing sendiri. Menyebabkan akhirnya hatinya kotor sendiri. Pertama kan dia menaikkan anaknya, naik keledai. Yang nonton siapa? Bapaknya. Bagi dia adalah anak ini lebih membutuhkan. Karena bapak lebih kuat menjalani kehidupan, gitu kan? Udah bagus nggak belum Bu? Bagus nggak manfaatnya yang dia ambil? Bagus kan? Tapi apa? Begitu dia melintasi satu wilayah, bisa jadi netizennya pedes, komentatornya pedes, nggak siap dengan sudut pandang yang berbeda. Apa kata para netizen? Ya Allah, itu anak gak sopan banget ya. Yang namanya anak kan harus hormat sama orang tuanya. Masa enak banget ya bapaknya yang nuntun-nuntun anaknya yang ya di atas keledai, itu kan anak yang durhaka banget, gak sopan banget. Kalau memang itu karena gak sopan, berarti dosa gak? Kalau karena memang dia melakukan itu karena bapak, ya kan? Bapak itu kan ibaratnya begitu apa sekarang udah saya udah sukses, ya bapak kan ibaratnya dinafkahi sama saya. Ya kan ada kalanya orang yang lupa ya, seperti kacang lupa kulitnya kan begitu kan. Tapi kan bisa jadi anak ini gak seperti itu. Ya dia memang ya orang tuanya yang menyuruh, ketaatan orang kepada orang tuanya. Ya tapi sudut pandang orang kan beda-beda. Akhirnya apa? Gara-gara dia termakan ya, omongan orang, padahal sudut pandang dia gak salah. Sudut pandang orang juga gak salah. Kalau memang apa yang dikhawatirkan benar, karena anaknya gak sopan. Kan masalahnya bukan karena anaknya gak sopan. Udah ada dia jadi stres. Tukeran kan Bu? Siapa yang naik keledai? Bapaknya. Anaknya nuntun. Kenapa? Dia berubah pikiran. Oh berarti agar anaknya dilatih tata sopan santun, menghormati orang tua, memberikan orang tua untuk fasilitas naik ke keledai. Ya udah. Tapi ketemu lagi dengan satu wilayah, bisa jadi itu teorinya salah atau benar? Salah, karena hatinya nggak lapang. Suka komentar kan gitu kan. Astagfirullahalazim. Itu si bapak mah egois banget ya. Ya kan? Bapak kok gak ngalah banget, yang namanya orang tua kan harusnya ngalah ya sama anaknya. Ini kita lapar. Ternyata mau makan, anaknya juga lapar. Yang kita dahulukan siapa? Anak. Jangan sampai kita punya laki kayak begini nih. Ya kan? Kalau memang dia begitu karena ya, egois, berarti kan salah. Tapi kan dia bukan karena egois. Ya karena berpikir bahwa jangan sampai nanti anaknya dianggap gak sopan. Anaknya menghormati orang tua, tapi salah lagi. Akhirnya gimana Bu? Dua-duanya naik. Kan gitu kan? Dua-duanya naik. Ya, untuk memanfaatkan transportasi. Bisa jadi komentar orang bisa jadi sama atau beda? Beda lagi karena sudut pandang orang beda. Ya Allah, gak punya otak ya.
Itu kan keledai, astagfirullahaladzim itu kecil. Keledai itu kan lebih kecil dari kuda. Ya harusnya mah egois banget ya tuh orang ya. Ya ngalah kek, ntar bapaknya, ntar anaknya kek. Salah lagi. Akhirnya dua-duanya turun di tenteng. Ya Allah, ibu punya motor, ya kan? Motor ibu tenteng. Ya kan? Ya bukan karena mogok. Kira-kira gimana kata orang? Bodoh amat itu kan keledai. Ya kan? Salah lagi. Yang belum apaan Bu? Yang belum? Keledainya digendong. Ya kan? Udahlah kalau gitu keledainya aja yang dibopong. Tambah lagi error. Gila. Nah jadi soal kemanfaatan dan kemudorotan jangan suka mau ngomentari orang lain. Orang lain itu punya sudut pandang sendiri. Soal niat lillahi ta'ala urusan dia. Soal kebermanfaatan karena masing-masing bisa jadi punya pertimbangan sendiri. Karena manfaat dan mudorot semua tergantung orang lain. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kemudorotan bisa jadi dosa kenapa? Karena memang jatuhnya kepada kesombongan. Jangan sampai awalnya teman kita baik-baik, tapi karena dikomentarin akhirnya jadi sombong. Ya kan? Lo kok kalau ngaji postingnya makan, ngaji postingannya jalan-jalan. Ya, terus juga bolak-balik ganti pakaian. Hati-hati, itu gak ada manfaatnya. Kan bisa jadi kita tersinggung. Astagfirullahaladzim, lo aja yang gak bisa. Lo aja yang gak punya duit. Ya kan jadi jatuhnya merendahkan. Sehingga apapun komentar orang lain jangan pernah menjebak kita akhirnya jatuh kepada kemudorotan. Ya karena bisa nanti ya jadinya ya sombong. Atau yang lebih mengerikan lagi. Jangan sampai gara-gara postingan orang akhirnya apa? Ibu harus sekolah di penjara. Sekolahnya di penjara. Kenapa? Karena ada undang-undang yang ITE ya, undang-undang yang mengikat kita. Kayak apa tuh? Jadi kalau mau komentar hati-hati. Ya, awalnya cuman mau negor doang. Ya kan? Aduh itu anaknya jangan suka diposting. Nanti kena penyakit ain loh. Lo kok kayak gitu sih? Jangan-jangan nih anak gue sakit karena lo yang bikin-bikin nih. Siapa bilang bukan gue yang bikin-bikin. Akhirnya ribut kan? Akhirnya jadi jatuhnya saling menghina. Udah model-model yang kayak begini nih. Oh ya, model-model yang kayak begini nih. Kasian. Udah gak bisa lagi dia ngaji. Kenapa? Karena 4 tahun di penjara. Tuh, jadi jangan sampai yang akhirnya penghinaan atau pencemaran nama baik. Gara-gara kita kan cuma pengen nasihatin ya biar dia gak kena penyakit ain ya. Masa kita malah dibilang kita yang bikin guna-guna. Nah itu akhirnya jadi kasus ITE. Udah deh Bu, jangan ramein penjara, penjara udah penuh. Ramein taklim aja. Karena kebanyakan yang suka komentar-komentar, ya itu orang yang merasa sudah punya ilmu. Akhirnya dia merasa mengomentari orang lain, menasihati orang lain. Nahi mungkar jangan di medsos. Nahi mungkar itu di kopi darat. Amar ma'ruf boleh di medsos, karena kebaikan. Tapi nahi mungkar jangan di medsos. Menasihati suami jangan di medsos. Menasehati anak gak usah di medsos. Ya kan? Itu. Menasehati mertua jangan di medsos. Ya kan? Jatuhnya nanti bisa sepi taklim kita. Ramenya pada kemana? Penjara. Terus hati-hati juga konten asusila. Ya kan? Ya ini sebenarnya sih bukan flexing tapi ini mengingatkan aja. Kalau flexing kan sesuatu yang menyenangkan. Dulu pernah ada satu kasus di daerah Cibubur itu, arteri Cibubur yang mobil kontainer apa mobil apa gitu nabrak rombongan apa motor-motor di lampu merah. Ya kan? Itu karena sempat ada kasus mau diancam ke penjara. Kenapa? Karena keluarga yang nggak terima. Siapa yang memposting, mendokumentasikan
mayat yang kondisi menggenaskan. Jadi konten asusila itu bukan hanya pornografi, Bu. Jadi konten asusila itu yang memang melanggar kesusilaan. Kayak ibu aja kan maaf. Kadang kalau habis ngaji kan sering foto ya. Padahal satu pose itu berapa kali ngambil foto? Lagi 10 kan? Kenapa ngambilnya banyak padahal mukanya ini doang? Karena bisa jadi yang diposting itu, yang dipilih beda-beda. Aku jangan posting yang ini dong, kenapa? Kayaknya tadi nggak kelihatan ininya, tirusnya, nggak kelihatan kurusnya, yang ini aja dong, kan gitu kan? Ya kan begitu? Nah, artinya apa? Semua orang kepingin ketika diposting di kondisi yang baik-baik aja, bukan yang kondisinya tidak baik. Sampai apa? Jangan sampai karena kita punya handphone, kita berhak seakan-akan menjadi wartawan, menjadi ya reporter. Udah, kalau mau memposting foto orang lain, pastikan jangan sampai orang itu tidak suka dan dianggap konten asusila, melanggar norma, ya, melanggar harga dirinya, mencoreng martabatnya. Ini, apalagi jangan sampai berita bohong, ya, atau provokasi. Udah, apapun yang diposting sama orang, sekali lagi kita harus belajar agar ini tidak menyebabkan kita masuk neraka, tidak menyebabkan kita masuk penjara, tapi sedekat ini dengan surga, sedekat juga dengan neraka. Terakhir, mari ikhtiar kita semua harus didukung dengan bantuan dari Allah untuk melindungi kita melalui doa-doa kita. Doanya bagaimana? Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, kita mah nggak tahu, kecuali Allah yang ngasih tahu. Perlihatkanlah kepada kami mana yang benar, itu benar. Warzuqnat tiba'ah, dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Ya Allah, kita nggak mau dibohongin orang, kita nggak mau ditipu sama orang. Tolong ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqnajtinabah, dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya. Inilah yang berharap moga-moga hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, ya, agar Allah memperlihatkan kepada kita postingan teman-teman kita yang baik, juga kita akan berikan juga kebaikan. Oh iya, saya takut lupa, mumpung kalau habis materi biasanya tuh hati kita lagi di kondisi lembut-lembutnya, ya kan? Khususon, oh iya boleh. Ya khususon, mumpung lagi ingat, ya khususon pimpinan taklim kita Ibunda Mirna ya sedang sakit, ya kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar khususon untuk Binda Mirna ya kita doakan Allah berikan rezeki, berikan kekuatan ya agar kembali sehat walafiat. Kenapa? Karena kita membutuhkan ya bimbingan ya dari juga keberadaan dari Bunda Mirna. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga sepekan yang lalu ya, yang Nena Teti ya, sepekan ya? Oh dua pekan yang lalu juga kita juga ikut berduka ya karena suami dari Nena Teti ya Bapak Basuki bin Permadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan ini bukan perpisahan segalanya, tapi ini menjadi awal ya untuk pertemuan yang lebih mulia, ya yang lebih bahagia. Ya semoga almarhum ya Bapak Basuki bin Permadi Allah angkat derajatnya, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah mudahkan
pertemuannya nanti dengan Nena Teti ya, agar kembali menjadi keluarga yang bahagia ya di surganya Allah ya bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih banyak saudara-saudara kita juga yang sedang sakit, ya Ibu Murni, Adinda Rizky Cinde dan juga Oma Jenny, ya semoga keluarga kita juga mungkin ada yang sedang sakit. Allahumma syfihim, Allahumma syfihim, Allahumma syfihim, syifaan la yughadiru saqama. Juga Bapak Akhiruddin bin Amin Fah yang juga telah tiada, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Dan juga mungkin di antara kita ada yang ditinggal wafat suami, orang tua, anak, kakak, adik, mertua. Ya semoga doa kita ini Allah ijabah dan orang-orang yang kita cintai semua digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.